Proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah tingkat Kabupaten Ende sudah kita lalui semua dan proses pleno rekapitulasi juga sudah berakhir. Pada kesempatan ini Bawaslu Kabupaten Ende menyampaikan hasil kerja yang telah dilakukan oleh Bawaslu sepanjang tahapan, mulai dari tahapan persiapan sampai dengan tahapan pleno tingkat kabupaten. Secara garis besar bahwa Bawaslu secara berjenjang telah melaksanakan tugas pengawasan secara melekat dan ada beberapa tahapan yang oleh Bawaslu menemui adanya dugaan pelanggaran dan juga ada laporan. Terkait dengan tahapan kampanye, ada dugaan pelanggaran yang menjadi temuan Bawaslu. Salah satunya adalah keterlibatan kepala desa dalam kampanye. Dan oleh temuan Bawaslu itu kita sudah lakukan proses penanganan dan diteruskan ke bersama Gakumdu diteruskan ke pengadilan dan sudah diputuskan. Putusan Pengadilan Negeri Ende menyatakan secara sah dan meyakinkan bahwa kepala desa itu bersalah dan dipidana 4 bulan. Namun yang kita sayangkan bahwa pidana yang diberikan itu pidana percobaan, yang bersangkutan tidak menjalani hukuman. Nah, bagi Bawaslu di dalam undang-undang pemilu itu kan dia ada kekhususan. Kita menginginkan ada efek jerah yang diberikan kepada pelaku, yang tentunya dari kesemuanya itu akan berdampak pada pemilu-pemilu yang akan datang. Kalau putusannya seperti itu, ya ke depan kepala desa dia akan rame-rame. Toh pada akhirnya putusannya hanya sebatas hukuman percobaan. Kemarin kita melalui jaksa penuntut umum lakukan upaya banding, tapi oleh pengadilan tinggi memperkuat putusan pengadilan negeri ini. Kita berharap bahwa ini menjadi catatan dalam demokrasi di Ende agar putusan seperti itu tidak perlu ada. Artinya memberikan efek jerah kepada pelaku itu akan memberikan dampak yang besar untuk keberlanjutan demokrasi. Kualitas demokrasi itu kan diukur dari hal-hal seperti itu. Kemudian juga terkait dengan penanganan politik uang yang dilaporkan, itu ditangani dalam 2 bentuk proses penanganan, yaitu bagi pemberi sendiri dan penerima. Terhadap kasus itu juga sudah ada putusan Pengadilan Negeri Ende kemarin, dan putusannya juga ya, menyatakan secara sah dan meyakinkan bahwa pemberi maupun penerima bersalah. Namun di dalam putusan itu juga tidak ada masuk dalam kategori hukuman percobaan. Selama 2 tahun tidak boleh melakukan tindak pidana. Jadi tidak dikurung para pelakunya. Bagi kita bahwa dengan putusan-putusan percobaan seperti itu, ya, seperti saya katakan tadi, efek jerah bagi para pelaku itu hampir tidak ada. Dan ini akan semakin marak dalam demokrasi ke depan. Dalam setiap pemilihan itu, ya, praktik money politik tidak bisa dibendung. Kenapa? Orang merasa bahwa toh perbuatan kami sekalipun terbukti, hukuman yang diberikan kepada kami adalah hukuman percobaan. Tapi dari kita Gakumdu berupaya untuk melakukan banding, itu menjadi kewenangan JPU. Kita berharap semoga pengadilan tinggi dia melihat bahwa ada pembeda di pidana umum dengan pidana khusus. Karena pemilu ini kan dia masuk dalam kategori pidana khusus, sehingga dipertimbangkan oleh majelis hakim bagaimana putusan yang adil dan memberikan dampak yang luas dalam arti efek jerah, dan dari efek jerah itu akan membawa kualitas demokrasi di sebuah daerah termasuk kita di Ende pada penyelenggaraan pemilihan maupun pemilu ke depan. Kemudian selain 2 kasus pidana itu ada pelanggaran netralitas ASN. Kita juga sudah sesuai dengan kewenangan kita meneruskan ke BKN, dan keputusan itu urusan BKN. Kita hanya meneruskan. Soal apapun keputusan dan tindak lanjut itu menjadi kewenangan dari BKN.
Kemudian perlu saya sampaikan juga bahwa dari sisi kualitas penyelenggara untuk pelaksanaan pilkada di Kabupaten Ende dia cukup sangat baik dalam arti bahwa mulai dari kerja-kerja penyelenggara di tingkat ad hoc sampai di tingkat kabupaten sangat terasa bahwa bagaimana kualitas penyelenggaranya, sehingga sampai pada proses rekapitulasi di tingkat kabupaten tidak ada riak-riak dan tidak banyak catatan dari tata cara, mekanisme dan prosedural yang dilakukan oleh jajaran ad hoc, baik itu teman-teman kita di KPU maupun di Bawaslu. Sehingga pada pelaksanaan pleno yang diselenggarakan oleh teman-teman KPU mulai dari tanggal 3 sampai dengan hari ini, oleh Bawaslu tidak kami temukan pelanggaran ataupun hal-hal yang dari sisi hasil maupun prosedural itu melanggar tata cara mekanisme prosedural. Mungkin untuk sementara. Baik, dari saya Tommy Nulangi, rakyatflores.com. Saya mau bertanya terkait dengan kenapa Bawaslu merilis kerja-kerja Bawaslu dalam hal pengawasan di pilkada setelah pemilihan selesai, bahkan rekapitulasi selesai. Yang kedua, hasil yang netralitas ASN, dugaan kasus netralitas ASN itu, apakah tidak disampaikan oleh BKN kepada Bawaslu? Terima kasih. Oke, baik, terkait dengan kenapa Bawaslu melakukan rilis terkait dengan kerja-kerja Bawaslu, Bawaslu merasa ini penting untuk menyampaikan kepada publik Kabupaten Ende bahwa sebagai penyelenggara yang tugasnya mengawasi proses penyelenggaraan ini mulai dari persiapan sampai dengan tahapan akhir, Bawaslu Kabupaten Ende sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya itu secara baik, berpedoman pada baik itu undang-undang maupun perbawaslu. Selain itu, apa yang Bawaslu publish ini untuk selain untuk memberikan informasi kepada publik, juga sebagai upaya bagaimana tingkat kepercayaan publik terhadap Bawaslu baik meningkat ataupun ada kepercayaan publik terhadap kita. Kenapa? Ini urusan politik, jangan sampai banyak pihak menilai dan membangun narasi di luar bahwa Bawaslu tidak netral, Bawaslu tidak bekerja, bahkan Bawaslu melakukan proses pembiaran terhadap dugaan pelanggaran. Maka ini menjadi penting untuk kami lakukan agar apa yang dikerjakan oleh publik diketahui oleh masyarakat, apa yang dikerjakan oleh Bawaslu diketahui oleh publik, dan publik dapat menilai bagaimana ketika kita berbicara soal kualitas demokrasi, mereka bisa ukur dengan apa yang kita publish ini. Kenapa baru sekarang? Karena memang kami dapat melakukan setelah proses sudah selesai. Tidak bisa kami lakukan di saat tahapan itu sedang berjalan, karena kami menyampaikan sesuatu yang belum tentu ke depan karena tahapan sedang berjalan, bahwa kualitas kerja-kerja kami sudah pada sampai ini. Maka kami lakukan di saat akhir, karena memang supaya publik menilai bahwa semua proses yang mulai dari awal sampai akhir ini seperti apa. Tadi kan sempat mengatakan bahwa pelaksanaan pilkada di Napa dinilai oleh Bawaslu cukup baik. Sementara ada catatan beberapa kasus yang ada ini. Bagaimana dengan tanggapan dari Bawaslu sendiri? Karena di satu sisi Pak Ketua bilang bahwa demokrasi kita berjalan baik, sementara di satu sisi ada 4 kasus yang ditangani oleh Bawaslu. Artinya begini, yang saya sampaikan tadi kualitas penyelenggaraan beda kualitas demokrasi. Ini kualitas penyelenggaraan dalam arti bahwa kerja-kerja penyelenggara ada peningkatan, karena kami bisa mengukur. Kita menyelenggarakan untuk tahun 2004 ada 2 penyelenggara, pileg pilpres dan sekarang pilkada. Jadi kami dapat menilai ada peningkatan dari sisi penyelenggaraan, di mana di pileg pilpres kemarin banyak sekali, mulai dari proses di tingkat bawah ada, kemudian masih banyak kekurangan di mana-mana,
namun di pilkada ini ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, tidak ada riak-riak. Kemudian dari sisi proses, mulai dari tingkat TPS sampai di tingkat KPU Kabupaten, data rekapan juga tidak pernah berubah dari hasil aplikasi yang kami peroleh, dan sampai pada saat rekapitulasi tidak ada perubahan. Dan ini yang menjadi ukuran kita bahwa kualitas dari sisi penyelenggaraan itu sudah maksimal dan baik.